Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok PPKN. Berdirinya kami di sini akan menyampaikan materi yang berjudul Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun menurut peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurzanatun Naim. Nama saya Nur Aina. Nama saya Siti Maghamah. Jadi simak dan tonton sampai habis ya. Pertama-tama, saya Nurzanatun Naim akan membacakan tentang pembentukan PPKI dan seluk-beluknya. Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh suatu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau disebut PPKI. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah sebuah panitia Indonesia, yaitu PPKI. Ada beberapa tugas PPKI, yaitu 1. Meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Melanjutkan hasil kerja BPUPKI, yaitu mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintahan pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia. 3. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia. Dan adapun keanggotaan PPKI terdiri atas 21 yang dipilih oleh Marsekal Hisaichi Trauchi 21 orang, yaitu 12 orang Jawa dan 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang Kalimantan, 1 orang dari Maluku, dan 1 orang dari golongan Tionghoa. Dan pembahasan 6 orang anggota tanpa sepengetahuan Jepang. Penambahan anggota bertujuan agar cepat menginventirasi proses dan hasil sidang PPKI. Lalu, setelah kita menyimak pembahasan yang disampaikan oleh Zana tadi, saya Siti Maghamah akan menyampaikan lebih dalam lagi mengenai pengesahan UUD NRI tahun 1945. Pada 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang pertamanya, yang dimana sidang pertama PPKI menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut. 1. Menetapkan dan mengesahkan UUD NRI tahun 1945. 2. Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP yang berfungsi membantu Presiden dan Wakil Presiden sebelum lembaga-lembaga negara yang diharapkan UUD NRI tahun 1945 terbentuk secara resmi. Sebelum disahkan, PPKI melakukan perubahan pada rancangan UUD yang dihasilkan BPUPKI. Perubahan itu yaitu 1. Mengganti istilah hukum dasar menjadi undang-undang dasar. 2. Kata mukadimah yang terdapat di dalam Piagam Jakarta diganti dengan kata pembukaan. 3. Mengubah kalimat dalam suatu hukum dasar menjadi dalam suatu undang-undang dasar. 4. Dalam Piagam Jakarta, alinea keempat terdapat rumusan Pancasila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk. Kalimat tersebut dihilangkan dan diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. 5. Pada alinea keempat yang tercantum sila kedua Pancasila berbunyi, menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diganti menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. 6. Usulan perubahan yang terdapat dalam rencana Undang-Undang Dasar yaitu sebagai berikut, yaitu Pasal 6 ayat 1 dan juga Pasal 29 ayat 1. Selain itu,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan dalam sidang pertama PPKI ini melalui 2 tahap, yakni 1. Pengesahan pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang terdiri atas 4 alinea. 2. Pengesahan batang tubuh UUD NRI tahun 1945 yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan, peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Dari pembahasan Jana dan Ama tadi, saya Nur Aina akan menyampaikan informasi tambahan dari materi kami. Jadi, UUD NRI tahun 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Dan 1. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 memuat prinsip pokok kenegaraan yang terdiri dari 4 alinea, yaitu yang pertama, tujuan negara, bentuk negara, dan rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, batang tubuh UUD NRI tahun 1945 terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Batang tubuh merupakan rangkaian kesatuan pasal yang bulat dan terpadu. Terdapat pada materi yang dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu A. Pasal-pasal berisi materi pengaturan sistem pemerintahan negara. Materi ini pada umumnya terdapat pada asas pasal 1 sampai 25 yang memuat pengaturan tentang kedudukan, tugas, dan fungsi lembaga negara yang berisi materi hubungan antar negara dan warga negara atas penduduknya, yang selain itu juga memberikan konsepsi negara di berbagai bidang seperti ekonomi, pertahanan, keamanan politik, sosial budaya, yang dimana materi tersebut terdapat pada pasal 26 sampai 34. Yang ketiga yaitu penjelasan UUD NRI tahun 1945 merupakan aturan tambahan dari UUD NRI tahun 1945. Terdapat 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara. Sistem pemerintahan negara yaitu A. Richtert, negara Indonesia berdasarkan atas hukum, bukan atas kekuasaan belaka atau Majestäт. Yang B. Sistem konstitusional, pemerintahan berdasarkan konstitusi yang tidak bersifat absolut. Yang C. Kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan MPR. Yang ketiga, penyelenggaraan pemerintahan negara tertinggi adalah presiden di bawah majelis. Dan yang E. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang F. Menteri negara merupakan pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Dan yang G atau yang terakhir, kepala negara memiliki kekuasaan tidak terbatas. Nah, itu tadi adalah materi saya. Selanjutnya adalah penutupan. Nah, itu tadi adalah pembahasan materi dari kelompok kami. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang kami sampaikan. Namun, kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata maupun kekurangan dalam kata yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, jangan lupa di like, Comment and share. Dadah!